Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Astuti, mahasiswa PPG Daljab angkatan pertama tahun 2020 dengan nomor peserta 201699807174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah bergabung di pembelajaran daring pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita cek dulu kesiapan kalian di antaranya terkait dengan jaringan. Jaringan di tempat kalian bagaimana ya Mbak, Mas? Kurang stabil, Bu. Oke, ada yang baik, ada yang kurang stabil ya. Untuk yang kurang stabil nanti bisa di off-kan untuk kameranya agar tetap bisa mengikuti dengan baik. Untuk yang sudah baik nanti bisa menyesuaikan. Oke, untuk memulai pembelajaran silahkan untuk Mas Ilham sebagai ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran online pada pagi hari ini, marilah berdoa. Mulai. Besar. Siang hari ini dari kelas kalian apakah ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Ada, siapa Mas? Hena, Jin sakit. Oh, Hevina ya. Oke, untuk yang lainnya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi tetap sehat di rumah dan tidak perlu berpergian. Saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Untuk materi barisan dan deret aritmatika yang akan kita pelajari hari ini, kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang barisan aritmatika. Tujuan pembelajaran dari barisan aritmatika di sini ada 3 poin. Untuk yang pertama, siswa dapat menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Untuk yang kedua, siswa dapat menganalisis barisan aritmatika. Dan untuk yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk mengawali pembelajaran, saya ingin mengetahui daya ingat kalian tentang materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kalian pelajari. Ingatkah kalian tentang apa itu barisan? Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Di sini disebutkan ada karakteristik. Lalu yang kedua, ingatkah juga apa saja karakteristik dari barisan itu? Merupakan urutan bilangan teratur, mempunyai selisih antara setiap bilangan, tidak disertai tanda operasi bilangan atau dihubungkan tanda koma. Kemudian di sini, ingatkah juga tentang barisan aritmatika yang pernah kalian pelajari sewaktu kalian masih SMP dulu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Barisan yang mempunyai selisih yang sama, Bu. Oke, boleh. Lalu di sini,
Ini ya, barisan aritmatika adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai beda atau selisih yang sama. Kalau tadi kan hanya disebutkan bilangan yang punya selisih yang sama. Oke, itu dengan kalimat kalian sendiri pun udah benar. Lalu, bagaimanakah rumus dari suatu barisan aritmatika yang pernah kalian terima saat SMP? Itu Bu, apa yang tentang UN itu Bu? Iya, tepat sekali. Barisan aritmatika itu yang tentang UN. Lalu, tulisan rumusnya bagaimana, Mas? Lupa Bu tulisannya bagaimana? Lupa ya. Kalau untuk teman-teman yang lain, ada yang ingat rumus UN barisan aritmatika itu seperti apa? Lupa juga, Bu. Ini kita akan belajar tentang yang dinamakan barisan aritmetika. Seperti tujuan kita di awal tadi, kita akan dapat menentukan rumus dari suatu barisan aritmatika. Dalam kegiatan ini, nanti kita akan menyelesaikan lembar kegiatan peserta didik, di mana LKPD ini sudah saya share via grup WA, sudah kalian print. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nanti tinggal mengikuti aja sesuai yang sudah kalian pegang dengan tampilan yang ada di layar kalian. Jadi ini ya, ada 4 halaman untuk lembar kerja peserta didiknya. Sekarang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari permasalahan yang diberikan pada lembar kegiatan tersebut. Bisakah salah satu dari kalian untuk membacakan masalah yang tampil di layar kalian? Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar 15.000 dan argo sebesar 5.000 per kilometer. Berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Oke, terima kasih Mas sudah membacakan permasalahan yang ada dalam LKPD kalian. Di sini untuk ilustrasinya, kita anggap ini gambar mobil ini adalah gambar sebuah taksi, di mana pada saat buka pintu, penumpang diwajibkan untuk membayar Rp15.000. Jalan 1 km menjadi Rp20.000. Kenapa menjadi Rp20.000? Karena argo yang diberikan adalah Rp5.000. Kemudian jalan lagi 2 km, membayarnya Rp25.000. Sampai dan seterusnya di sini untuk ilustrasinya cukup saya berikan sampai 5 km saja. Dari permasalahan tersebut bisa kita kumpulkan sebuah data di sini. Di LKPD sudah saya letakkan sebuah tabel. Nanti tabel ini bisa kalian lengkapi. Hasil yang sudah kalian tulis pada LKPD nanti bisa disampaikan untuk saya ketikkan dan saya tampilkan di sini kepada teman-teman kalian. Saya beri waktu untuk melengkapi tabel ini 5 menit dari sekarang. Ada yang sudah selesai untuk poin pengumpulan data ini? Sudah, Bu. Untuk 0 km, biaya yang kamu keluarkan berapa, Mas? Rp15.000. Dianggap sebagai U1. Kemudian di sini Rp20.000. U2. 2 km, Rp25.000 U3. untuk 3 km, Rp30.000 U4. dan untuk 4 kilometernya Rp35.000 U5. Dari data yang sudah dikumpulkan ini, kita akan memperoleh suatu isian di mana
Rp15.000 ini bisa disimbolkan dengan huruf A kecil dengan artinya adalah suku pertama. Kemudian, di sini bisa kalian lihat angka yang satu dengan angka yang lain di sini tertulis 5.000. Di mana 5.000 ini bisa disimbolkan dengan huruf B kecil yang artinya beda. Kemudian di sini muncul simbol U1, U2, U3, U4, dan U5. Angka 1 sampai angka 5 ini bisa dituliskan sebagai huruf N kecil yang artinya banyak suku. Sekarang untuk kegiatan berikutnya. Dari data, kalian tadi kan sudah diketahui bahwa A adalah Rp15.000 dan B-nya Rp5.000. Kemudian jarak 1 kilometernya itu merupakan U2 sebesar 20.000 yang didapat dari A plus B, di mana A-nya ini adalah 15.000 dan B-nya adalah 5.000. Sekarang silahkan kalian cari penjabaran dari jarak 2 km, 3 km, 4 km, sampai jarak sekian N kilometer. Jadi dari penjabaran yang akan kalian lakukan nanti, akan kalian temukan suatu rumusan yang dinamakan rumus UN atau rumus barisan aritmatika. Bisa dipahami instruksi saya? Bisa, Bu. Siap. Silahkan saya beri waktu kalian terlebih dahulu untuk menyelesaikan bagian ini. Baik, untuk bagian ini ada yang sudah selesai hingga rumus UN-nya ketemu? Sudah, Bu. Sudah, silahkan disampaikan, Mas. Jarak 2 km ke U3 sama dengan 25.000 sama dengan U2 plus B sama dengan A plus B sama dengan A plus 2B. Jarak 3 km ke U4 sama dengan 30.000 sama dengan U3 plus B sama dengan A plus 2B plus B sama dengan A plus 3B. Maka jarak sekian N kilometer adalah UN A plus kurung N-1 kali B. Oke, ini jawaban dari Mahendra adalah UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Teman-teman yang lain, adakah koreksi dari langkah yang sudah disampaikan Mahendra atau sudah sama? Sama, Bu. Oke, sama ya. Maka kita bisa lanjutkan ke slide selanjutnya atau ke lembar selanjutnya dari LKPD kalian. Di sini dengan menggunakan konsep yang telah ditemukan, maka biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km adalah, silahkan kalian saya beri waktu, mungkin untuk mengerjakan bagian ini bisa sekitar 8 menit. Saya beri waktu kalian dulu untuk kalian selesaikan pada lembar LKPD kalian. Nanti yang sudah selesai bisa untuk dipresentasikan, untuk disampaikan di sini, kita paparkan bersama teman-teman.
Baik, saya rasa cukup untuk waktu mencoba menyelesaikannya. Sekarang, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan hasil yang sudah kalian peroleh? Saya ingin menyampaikan, Bu. Ya, silahkan, Mas. Jarak 5 km sama dengan 40.000. Oke, kemudian. Jarak 10 km sama dengan 65.000. Jarak 50 km sama dengan 265.000. Oke, ini jawaban dari salah satu teman kalian didapatkan untuk hasil akhirnya. Jarak 5 km adalah 40.000, jarak 10 km 65.000, dan jarak 50 km adalah Rp265.000. Sekarang bagaimana untuk teman-teman yang lain? Jawabannya sudah sama dengan yang disampaikan atau masih mempunyai jawaban yang berbeda? Saya berbeda, Bu. Berbedanya di mana, Mas? Oke, sebentar. Coba saya tuliskan di sini. Jarak 5 km sama dengan 40.000. Kemudian, Jarak jarak 10 10 km. 60.000. Terus jarak 50 km 260.000. Baik, sekarang kita bahas di sini ya. Jarak 5 kilometermu itu kamu temukan dari mana, Mas Kevin? Tadi kan di tabel jarak 4 km 35.000. Ya. Jadi jarak 5 km saya tambah 5.000 jadi dapat 40.000. Oke, tepat sekali ya. Sekarang, bagaimana cara kamu menentukan jarak 10 kilometernya? Jarak 10 km maka saya cari U10. Oke, jarak 10 km kamu mencari U10. Loh, jarak 10 km bukannya U11, Bu. Oke, di sini ada dua option yang berbeda ya. Ada yang mengatakan, untuk Kevin mengatakan bahwa jarak 10 km adalah U10, dan untuk Aurel mengatakan bahwa jarak 10 km adalah U11. Sekarang kita akan cari penjelasannya. Baik, di sini ada dua perbedaan ya. Kita cek di awal. Di sini kan dituliskan pada tabel bahwa 0 km itu tertulis U1. 1 km itu U2, 2 km itu U3, 3 km itu U4, dan selanjutnya. Maka bisa ditulis kalau di sini 3 km saja U-nya adalah U4, maka 10 km tadi yang benar bagaimana? Ayo, benar jawabannya Kevin atau jawabannya Aurel? Coba Mas Kevin, menurutmu kamu sudah tepat atau Mbak Aurel yang tepat? Oh iya, Ting. Iya, Bu. Saya kurang teliti. Oke. Jadi hati-hati ya dalam menentukan suku keberapanya. Untuk permasalahan ini ternyata angka 5, angka 10, angka 50 ini bukan N-nya. Ini adalah jarak dari soal yang diberikan. Sedangkan untuk N-nya sendiri menyesuaikan. Sekarang kita lanjutkan di sini. Permasalahan yang kedua, saya berikan persoalan. Jika Anda membayar taksi tersebut sebesar Rp390.000, itu artinya taksi telah menempuh jarak sejauh berapa kilometer? Kalau dari yang permasalahan awal tadi, kita disuruh mencari biayanya. Kalau di sini disebutkan biayanya, kalian disuruh mencari sudah berapa jauh jarak yang ditempuh taksinya.
Silakan untuk bagian ini kalian coba dulu. Mungkin karena soalnya levelnya saya kembangkan, 10 menit cukup untuk kalian mencoba. Baik, udah ada yang ketemu untuk jawaban dari permasalahan yang ini. Sudah, Bu. Ya, untuk jawabanmu bagaimana, Mas? Dari yang saya kerjakan, jarak tempuh taksi adalah 75 km, Bu. Oke, jarak tempuh taksi yang didapat adalah 75 km. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Jawabannya sudah sama atau adakah koreksi lagi? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, kalau sama, coba salah satu bisa mengirimkan jawabannya melalui WA pribadi saya. Nanti akan saya tampilkan untuk kemudian dipresentasikan. Ya, ini jawaban dari Mas Ilham. Mungkin Mas Ilham bisa mempresentasikan juga yang sudah ditulis kepada teman-temannya. Untuk yang lain bisa menyimak. Silahkan Mas Ilham, saya berikan waktu. Diketahui A 15.000, B 5.000, UN 390.000. Ditanya jarak tempuh taksi. Dijawab UN sama dengan A plus N-1, B. UN A dan B diganti dengan angka maka menjadi 390.000 sama dengan 15.000 tambah N-1, 5.000. 15.000 dipindah ruas kiri menjadi 390.000 dikurang 15.000 sama dengan N-1, 5.000. 375.000 sama dengan N-1, 5.000. 5.000 dipindah ruas kiri menjadi 375.000 per 5.000 sama dengan N-1. 75 sama dengan N-1. Min-1 dipindah ruas kiri menjadi 75 tambah 1 sama dengan N. Didapat N76 karena U1 adalah jarak 0 km, maka U76 adalah jarak 75 km. Oke, tepat sekali untuk Mas Ilham. Langkah ini sudah benar, sudah tepat. Untuk yang lain, langkahnya sudah sama seperti ini juga. Sama, Bu. Sama, oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bu. Tidak. Tidak, oke. Saya lanjutkan ya. Tadi kalian sudah mencoba beberapa soal untuk diselesaikan dari satu masalah kontekstual yang saya munculkan pada LKPD. Sekarang kita akan cek satu poin aja untuk mengecek dengan aplikasi Wolfram Alpha seperti yang biasanya kita sering pakai juga untuk mengecek kebenaran dari U6 tadi. Maka di sini cukup dituliskan U sama dengan A-nya tadi adalah 15.000 ditambah rumusnya adalah N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 5.000. For N sama dengan 6.
Kemudian kita klik bagian merah kanan ini, didapat hasilnya adalah U sama dengan 40.000. Hasil ini ternyata sama saat kita mengerjakan U6 tadi. Maka rumusan itu sudah sesuai dengan formula pada aplikasi Wolfram Alpha ini. Ada pertanyaan untuk Wolfram Alpha-nya, pengisiannya ya? Di sini cukup jelas saya rasa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan di sini di bagian kesimpulan. Dari percobaan di atas, maka diperoleh rumusan untuk suku ke N barisan aritmatika adalah, ada yang ingin menyampaikan bagaimana tentang rumusan dari suku ke N tersebut? Saya, Bu. Silakan, Mas. Rumus suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Tepat sekali nih Mas Aan. Kemudian di sini saya ingin bertanya juga tentang yang dimaksud dengan UN, yang dimaksud dengan A, dimaksud dengan B maupun N di sini. Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Silahkan, Mas. N sama dengan banyak suku. A sama dengan suku pertama. B sama dengan beda atau selisih. UN-nya? Suku ke N. Untuk kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah seperti yang sudah tertulis di layar kalian, bahwa rumusan barisan dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B dengan pengertiannya N merupakan banyaknya suku, A merupakan suku pertama, B merupakan selisih atau beda, dan UN-nya adalah suku ke N. Sekarang di bagian penutup ini nanti, dari kalian kan sudah mengerjakan LKPD. Nah, hasil dari pekerjaan kalian di LKPD nanti silahkan diunggah pada link ini nggih. Nanti linknya akan saya share juga di grup WA kita. Kemudian untuk evaluasi barisan aritmatika nanti bisa kalian kerjakan juga pada link ini. Coba saya tampilkan dulu. Nanti bentuknya untuk evaluasinya seperti ini. Sama seperti biasanya ya, isikan dulu identitas, misalkan di sini namanya A, kelasnya XTKJ, kemudian listnya angka 1. Nanti akan muncul ada 4 soal yang harus kalian kerjakan, di mana soal nomor 1 itu pilihan ganda, soal nomor 2 pilihan ganda kompleks, soal nomor 3 nanti adalah jawaban singkat, dan soal nomor 4 nanti bisa difoto kemudian diunggah di sini. Ada pertanyaan untuk sistematika, untuk secara teknis bagaimana mengerjakan soal ini? Tidak, Bu. Oke, cukup jelas nggih. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kemudian setelah mengerjakan evaluasi, dipersiapkan juga nggih untuk materi pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang deret aritmatika. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu di sini. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah berkenan gabung di pembelajaran daring kita melalui aplikasi Zoom Meeting. Semoga ilmu yang kalian peroleh di sini, yang kalian pelajari di sini, dapat bermanfaat bagi kalian. Pembelajaran bisa kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengakhiri, saya akhiri dengan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.